Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan membalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya kepada para bangsa. Dan tentu ini mengantisipasi kemudian apa yang terjadi dan sekarang ini, bahwa keselamatan tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa terpilih, bangsa Israel, namun diperuntukkan kepada semua bangsa, kepada semua manusia. Penebusan Tuhan Yesus diperuntukkan kepada kita semua, umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga seperti sekarang ini akhirnya semua bangsa menyembah Allah, meluhurkan Allah. Para bangsa di sini diwakili oleh para majus, para sarjana. Mereka berasal dulu dari Babilonia dan Persia. Sekarang ini dari Irak dan Iran Utara. Para majus ini dibimbing oleh bintang. Mereka mempunyai keahlian dalam perbintangan, sehingga mereka bisa mengerti atas pergerakan bintang, sehingga mereka dari pergerakan bintang ini akhirnya mereka menangkap bahwa terjadi sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yaitu lahirnya Raja Israel. Maka bintang menjadi terang dan tuntunan bagi mereka. Bintang menjadi terang dan tuntunan yang diberikan Allah kepada para majus ini, dengan tujuan supaya para majus datang kepadanya, menyembah Dia. Saudara-saudari yang kasih, bintang ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Biliam. Biliam ini kan ahli nujum, ahli sihir, yang diminta oleh Raja Balak untuk mengutuki orang-orang Israel. Namun Biliam ini kan orang yang terbuka kepada Allah, dan ia melihat jauh ke depan akan apa yang terjadi di kemudian hari. Maka Biliam menubuatkan mesianis, bagaimana dikatakan dalam kitab Bilangan 24 ayat 17. Bintang terbit dari Yakub dan tongkat kerajaan timbul dari Israel. Maka di sini Matius mau mengatakan bahwa Allah berbicara kepada umatnya tidak hanya melalui wahyu Alkitab, namun juga melalui kebijaksanaan manusiawi, sebagaimana dialami oleh para majus lewat bimbingan bintang dan juga keahliannya, kepandaiannya. Mereka dapat mengenali akan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Maka di sini juga mau mengatakan Matius penginjil, Allah berbicara kepada umatnya juga melalui
orang lain, ya, orang yang bukan sealiran. Sebagaimana ini terjadi, para Majus datang ke Yerusalem, ke pusat kekuasaan, ya, karena raja, ya, lahir tentu dianggap baginya, ya, berada dalam pusat kekuasaan. Maka mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Hal ini menimbulkan heboh, ya, bagi Herodes dan yang ada dalam lingkaran kekuasaan Herodes, bahkan dikatakan seluruh Yerusalem. Kemudian dikumpulkannya, ya, semua, ya, imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian ditemukan dalam kitab Mika bab 5, ya, ayat 1. Di sana ditunjukkan di Bethlehem di tanah Yudea, karena dengan demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sudah dikasih, dari sini juga ditunjukkan, dilengkapi apa yang dialami oleh para Majus. Mereka diterangi dengan bintang melalui kemampuannya, kepandaiannya. Mereka dapat mengenali lahirnya Sang Juru Selamat, namun akhirnya mengalami kebuntuan dalam pencarian mereka, dan akhirnya melalui terang wahyu Allah, ya, kitab suci ditunjukkan, maka terang pemikiran manusia akhirnya dilengkapi oleh wahyu ilahi, kitab suci. Sehingga melalui kitab suci wahyu Allah ada kepastian di mana Sang Juru Selamat dilahirkan. Kemudian Herodes, ya, dengan diam-diam, ya, mengadakan penyelidikan, ya, kepada para Majus, diteliti dengan sungguh-sungguh, ya, mengenai munculnya bintang dan sebagainya, ya. Dan akhirnya Herodes berpesan kepada para Majus ini, ya, supaya diminta untuk meneliti dengan teliti mengenai bayi yang dilahirkan, dan dia meminta, ya, sudah menemukan bayi yang dilahirkan, Sang Juru Selamat, Raja Israel, segera mengabarkan, ya, kepada Herodes, karena Herodes pun akan, ya, menyembah. Saudara yang kasih, akhirnya para Majus, ya, meneruskan perjalanan mereka, dan bintang yang muncul di timur sekarang muncul lagi dan membimbing perjalanan mereka hingga bintang ini berhenti di tempat Yesus dilahirkan, dan para Majus bersukacita, ya, ketika melihat bintang, ya, karena, ya, ada kepastian bahwa
jalan mereka adalah benar dan akan segera membawa kepada tujuan mereka. Kemudian mereka masuk dan berjumpa dengan anak serta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini maksud dari kedatangan para Majus adalah sujud menyembah dia, merebahkan badannya sampai ke tanah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan akan yang kuasa, yang ilahi. Saudara kasih, tentu tujuan para Majus ini berbeda dengan para gembala. Kalau para gembala datang kepada kanak-kanak Yesus bukan untuk menyembah, namun untuk menyaksikan, melihat. Dan para gembala setelah melihat, menyaksikan, mereka memberi kesaksian tentang kanak-kanak Yesus. Siapa bayi yang masih tidak berdaya itu sejatinya adalah Sang Juru Selamat. Kedatangan para Majus adalah untuk menyembah, menghormati, mengakui akan yang ilahi dalam bayi kanak-kanak Yesus. Setelah mereka menyembah, mereka mempersembahkan harta mereka yang paling berharga, kekayaan mereka dari timur, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian para Majus ini mempunyai kepekaan terhadap bimbingan Allah, bimbingan ilahi. Diingatkan dalam mimpi supaya mereka tidak kembali kepada Herodes, karena akhirnya di sini terungkap bahwa Herodes mempunyai niat yang jahat untuk membunuh kanak-kanak Yesus. Dan kita melihat para Majus mempunyai ketaatan terhadap bimbingan ilahi. Akhirnya ia pulang ke tempatnya melalui jalan lain. Saudara-saudari yang kasih, melalui hari raya penampakan Tuhan, tentu bagi kita dapat meneladan semangat hidup dari para Majus. Kita melihat para Majus mengalami sukacita lewat bimbingan bintang. Akhirnya mereka berjumpa dengan Sang Raja, Sang Juru Selamat. Hendaknya kita pun sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita menerima keselamatan darinya. Hendaknya ini juga memberi sukacita, memberi kebahagiaan dalam hidup kita, karena Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan yang membawa keselamatan, membawa berkat, membawa penebusan bagi kita. Hendaknya ini memberi sukacita, kegembiraan dalam mengikuti Tuhan Yesus, karena di dalam Dia ada keselamatan, ada jaminan keselamatan, penebusan yang dianugerahkan kepada kita. Teladan selanjutnya, para Majus menyembah. Hendaknya dalam hidup kita yang kita sembah, kita puji, kita hormati adalah Allah kita, bukan yang lain. Bahkan menyembah
ciptaannya, ya, materi dan sebagainya. Namun hendaknya ya, kita senantiasa dalam perjalanan kita hidup ini ya, hanya menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, senantiasa mengakui akan keagungannya, kebesarannya, cintanya, kasihnya yang telah kita alami. Teladan selanjutnya adalah mempersembahkan apa yang menjadi kepunyaan mereka. Mereka mempersembahkan emas, dupa, dan mur. Ini kekayaan mereka yang paling berharga. Kita disadarkan bahwa hal yang paling istimewa, paling berharga yang dianugerahkan Tuhan adalah ya, diri kita ini. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan yang istimewa. Hendaknya diri kita, hidup kita juga kita persembahkan kepada Allah yang punya ya, diri kita, hidup kita ini. Hal yang istimewa, apa yang kita punyai ya, hidup ini, seluruh hidup diri kita, hendaknya juga kita persembahkan kepadanya. Hal yang lain, para Majus ini peka terhadap bimbingan ilahi dan mempunyai ketaatan. Maka hendaknya kita sebagai murid-muridnya dalam hidup ini juga senantiasa mentaati sabda Tuhan kita Yesus Kristus, perintahnya. Hendaknya kita tidak hanya menjadi pendengar akan sabdanya, namun hendaknya kita menjadi pelaksana akan firman-Nya. Sebagaimana disabdakan oleh Yesus sendiri, yang menjadi ibunya, saudara-saudarinya adalah mereka yang melaksanakan kehendak Bapanya. Maka hendaknya dalam hidup kita juga mempunyai ketaatan sebagai murid untuk melakukan firman-Nya, sabdanya. Karena dengan cara demikian kita senantiasa akan diberkati oleh Yesus, Guru, Tuhan, dan Penyelamat kita.